Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Anggriani Samiden, kelas A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Di mana kita ketahui bersama, pencemaran lingkungan adalah perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya ada faktor pencemaran lingkungan, di mana yang pertama pencemaran oleh makhluk hidup, pencemaran oleh zat, pencemaran oleh energi, dan pencemaran oleh komponen kimia. Selanjutnya, masalah lingkungan global. Yang pertama perubahan tingkat pertumbuhan penduduk dunia. Yang kedua, limbah bahan berbahaya beracun, pergeseran alokasi pemakaian sumber daya, dan pencemaran dari negara industri ke negara berkembang. Dan yang keempat, penyebaran dampak lokasi menjadi global. Dan yang kelima, pencemaran tidak mengenal batas negara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang smog. Smog itu merupakan kasus pencemaran udara yang berat, di mana smog ini bisa terjadi berhari-hari sehingga bisa dihitung bulan, dan bisa terjadi karena adanya beberapa penyebab, yaitu salah satunya pembakaran hutan. Jadi smog ini dapat memiliki dampak yang pertama, akan menyebabkan kerusakan tanah, perubahan pH air permukaan dan air tanah, kerusakan daun tumbuhan, dan mempercepat korosifnya bahan-bahan dari logam. Jadi smog ini sangat memiliki dampak yang tidak baik bagi lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan mengapa didirikannya Slough Ecology Forum atau berdirinya Gerakan Ekologi Dangkal pada tahun 1980. Jadi yang menjadi pedoman yang pertama, pencemaran harus dikurangi atau disingkirkan. Yang kedua, pemakaian sumber daya harus dihemat demi kepentingan negara dan industri. Jadi itu alasan mengapa berdirinya Gerakan Ekologi Dangkal. Jadi Gerakan Ekologi Dangkal yang dilakukan negara industri dapat merugikan negara berkembang karena negara industri mengekspor teknologi yang nantinya akan menghasilkan limbah berbahaya yang dapat mencemar lingkungan sekitar. Contohnya yaitu negara-negara lain itu mengekspor mobil-mobil yang nantinya akan menyebabkan polusi udara di negara berkembang, dan juga produk lain yaitu AC. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memberikan usaha penanggulangan dampak pencemaran lingkungan. Di sini saya mengambil dua. Yang pertama, penanggulangan secara non teknis dan penanggulangan secara teknis, di mana penanggulangan secara non teknis itu adalah usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang dikenal secara non teknis. Sedangkan penanggulangan secara teknis itu dia merupakan kriteria yang digunakan untuk memilih dan menentukan cara yang digunakan untuk menanggulangi secara teknis yang tergantung pada faktor berikut. Yang pertama itu mengutamakan keselamatan kerja, yang kedua teknologi telah dikuasai dengan baik, dan yang ketiga secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu merupakan usaha penanggulangan dampak lingkungan. Itulah presentasi materi dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.